Nah, selamat menyaksikan. Dunia telah gelap. Banyak anak-anak muda yang terjerumus di dalam dosa. Hilang harapan, pupus semangat, terang pun sudah sirna. Banyak orang muda yang hidup dalam kecanduan merokok. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, namun mereka telah kecanduan. Ada juga yang kecanduan miras. Yes, minuman keras. Semua pergumulan, masalah mereka tuangkan dalam minuman itu. Mereka pikir minuman adalah jalan keluar. Ada juga yang kecanduan game. Ya, game. Zaman canggih merubah hidup mereka. Kata-kata kotor yang mereka keluarkan, kata-kata makian, hidup dalam kegelapan. Gelap menjadi gaya hidup mereka. Ada juga yang bergosip. Mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, membicarakan keburukan orang lain. Padahal sebenarnya mereka lah yang lebih buruk. Hidup dalam kegelapan bukanlah jalan keluar bagi kita, malah akan tambah menjerumuskan kita. Suatu saat anak yang habis merokok, dia kehabisan. Jangan terlalu dekat speaker nanti ini. Ya. Apakah yang dia lakukan? Hal yang akhirnya dia lakukan adalah merugikan orang lain. Ada rokok? Berapa harganya ini? Ada, saya bukan anak kecil. Ada uang? Nanti saya kasih. Ada uang berapa? Ada uang kembali? Baik. Ya, dia mencuri. Dan menghancurkan hidup orang lain. Dia mementingkan dirinya sendiri, mementingkan egoisnya sendiri demi hawa nafsunya. Namun, bukanlah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukanlah hal-hal seperti ini yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita hidup dalam terang. Kita hidup dalam alurnya Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Suatu saat ada seorang anak yang mau ikut alurnya Tuhan. Shalom, selamat malam. Ini apa yang terjadi ya di sini? Emang sekarang anak-anak muda sekarang seperti
seperti itu ya. Tidak takut akan Tuhan. Mari kita doakan mereka supaya mereka bisa bertobat. Ya. Inilah awal mula dari hidup dalam terang. Kita menjadi berkat untuk teman kita. Kemudian bukan hanya sampai di teman kita, tapi kita membawa juga orang-orang lain untuk hidup dalam terang. Biarlah juga teman-teman kita yang lain merasakan apa yang kita rasakan. Ajak mereka bicara, ceritakan pengalaman kalian. Hidup dalam Tuhan begitu menyenangkan. Shalom, kalian sedang apa? Manusia tidak ada yang sempurna, jadi janganlah bicara orang seperti itu. Kita juga punya kekurangan. Tuhan tidak suka yang seperti begini. Jadi marilah berubah, terimalah Tuhan dalam hidup kalian. Kita akan berdoa bersama. Mari kita. Oke. Setelah kita menemukan teman-teman kita yang tepat, ternyata kita adalah manusia biasa yang mungkin masih banyak kekurangan karena kita terbatas. Terkadang kita masih terjerumus dalam dosa dan masih mengulang, masih menyimpan dendam dalam diri kita. Masih menyimpan iri hati, luka yang mungkin lama kita pernah terjadi, kita pernah alami. Kamu tahu tadi tuh semua terus datang mau sepuluh aku semua. Yang itu dia berkuasa, dia kau pencuri. Kau dapat teman apa? Kau memang tadi pencuri. Kau tahu? Dia tadi pencuri sampah 100 itu ya tadi hilang. Kau jangan mau pulang, pokoknya kasih kembali. Kalian ini sangatlah tidak hidup dalam Tuhan. Apa yang membuat kalian berkata kotor seperti tadi, yang main game? Apa yang membuat kalian berkata kotor seperti itu? Kalian tahu, Tuhan tidak menyukai anak-anak yang seperti ini. Ini kenapa bisa ambil rokok dan uang dari mbak ini? Kalau pengen sesuatu, dapatkanlah dengan uang. Jangan seperti itu. Dan apa sih yang membuat kamu minum-minum terus? Jangan seperti begini, kalian buang-buang waktu saja. Untuk hal yang tidak penting, marilah terima Yesus dalam hidup kalian masing-masing. Mari kita berdoa supaya Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kalian dan kalian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, seperti itu. Hidup dalam terang. Kita bukan hanya mau kita yang menikmati hadirat Tuhan, tapi kita juga mau bawa teman-teman kita untuk hidup dalam terang. Kita sudah diberkati, maka kita mau memberkati teman-teman kita.
Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Teman-teman, hidup adalah kesempatan. Jangan pernah kita sia-siakan hidup kita yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu kemana yang akan kita pergi, surga atau neraka. Kita tidak ada yang tahu. Tapi yang kita bisa, kita kendalikan diri kita tundukkan hati kita pada Tuhan, dan serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.